Cara tercepat wanita umur 30 sampai 50 tahun ke atas untuk hilangkan lemak perut dan juga lemak berbahaya, yaitu lemak visceral, dalam waktu 30 hari. Kalau teman-teman wanita umurnya 30, 40, 50 atau bahkan sampai 60 tahun ke atas dan teman-teman ngerasa dulu tuh kayaknya gampang banget kurusnya. Sekarang makan dikit cepet naiknya. Dan juga sekarang tuh ngecilin lemak perut itu kenapa susah banget. Nah, jadi gua mau ngasih tahu sesuatu yang penting buat teman-teman ya, terutama buat kakak-kakak 40 tahun atau ibu-ibu yang 60 tahun ke atas. Masalahnya adalah kita masih pakai metode fat loss untuk umur anak-anak 20-an awal. Padahal kalau umurnya udah semakin tua, misalnya 50 tahun, 60 tahun, udah perimenopause atau menopause ya, itu hormonnya udah berubah. Massa ototnya pun ya, yang membuat metabolisme kita tinggi, itu juga akan menurun secara alami. Sensitivitas insulin, kemampuan tubuh kita menggunakan insulin, keluarin lemak sebagai energi atau nyimpan energi sebagai lemak, itu juga semakin menurun juga. Sehingga karena banyak hal tadi, beda tuh sama wanita yang masih umur 20 tahun, massa ototnya masih ya lumayan lah, nggak menua ya. Sehingga lemak perutnya jadi susah banget turunnya kalau kita semakin tua. Nah, di video kali ini kita bakalan turunin kayak klien-klien gue ini ya. Kita tingkatkan massa ototnya, otomatis metabolisme meningkat, dan kita optimalkan juga hormon-hormonnya sehingga kita nanti lingkar perutnya bakalan semakin kecil dengan lebih cepat. Karena ini itu penting banget, urgent banget, bukan hanya dalam konteks estetika atau penampilan. Biar kita foto nanti jadi bagus kelihatannya sama teman-teman. Bukan cuman itu bonus. Yang paling penting adalah kesehatan. Karena berdasarkan Kemenkes ataupun International Diabetes Federation ya, standar internasional, marker yang utama adalah lingkar perut. Kalau dari Kemenkes, kalau laki-laki di atas 90 cm ya, tapi kalau perempuan itu di atas 80 cm, resiko terkena serangan jantung, stroke, dan penyakit metabolik lain itu bakalan meningkat. Bahkan banyak juga klien gue sebelum coaching ke gue ya, mereka biasanya kena stroke ataupun serangan jantung, hasil labnya normal, tapi lingkar perutnya ketika kita evaluasi, itu lingkar perutnya di atas 90 cm atau bahkan 100 cm. Atau bahkan lebih, kebanyakan sih lebih dari 100 cm. Dan itu yang membuat resiko terkena penyakit-penyakit tadi, yang bayarnya sampai belasan miliar, bisa sampai klien gue tuh bahkan koma ya, 4 bulan di rumah sakit di Singapura, itu resikonya meningkat. Nah, kita mau menghindari itu, selain nanti secara estetika kita bakalan enak ya, datang ke nikahan anak-anak kita misalnya jadi pede, nggak kalah cantik sama anak-anak kita nanti ya, dikira kakak sama adik. Dan sudah banyak testimoninya, 1 bulan misalnya klien gue ini 19 cm juga lingkar perutnya turun, dan dalam waktu sebulan itu turun 5 kg, ataupun klien gue satu lagi turunnya dalam sebulan 5,6 kg, dan lingkar perutnya juga menurun drastis. Teman-teman bisa baca testimoninya ya, dulu sering kecapean padahal nggak ngapa-ngapain, tapi sekarang kerasa lebih bertenaga, lebih aktif, bangun tidur jadi lebih segar, gamis-gamis banyak yang jadi kepanjangan ya, perut udah jarang banget begah, berkualitas juga tidurnya, biasanya insomnia, dan banyak banget yang notice ya kalau dia turun berat badan. Nggak butuh sebulan, seminggu aja teman-teman lakuin. Kayak klien gue nih, testimoni beliau ya, umurnya 51 tahun, tensinya langsung normal, berat badan turun 4 kilo, dan lingkar perutnya langsung turun 7 cm. Dan klien gue ini benar-benar bingung, bengong ya, dan jadi semangat karena langsung ada perubahan di minggu pertama. Dan ini bukan cuma satu orang, ini berkali-kali berulang-ulang ya. Dalam minggu pertama sudah pasti ada perubahan minimal 3-5 kg berat badannya, dan lingkar perutnya 3-5 cm atau bahkan lebih. Teman-teman bisa baca aja testimoni di layar. Banyak lagi testimoni sebulan ya, yang lingkar perutnya ngecil. Apalagi kalau kita lakuinnya 3 bulan. Yang awalnya 100 kiloan lebih, sekarang turun 17 kilo ke 80-an. Yang awalnya bajunya XL nih, dari 70-an beratnya, sekarang udah ke 50-an. Dan makannya pun juga enak, dan dia sendiri nggak nyangka ya. Teman-teman bisa baca sendiri testimoninya. Nah, sebelum ke pembahasan, gua mau bikin dulu penjelasan singkat. Kenapa nggak bisa disamain sama laki-laki penurunannya? Kalau laki-laki, dia bisa kadar lemaknya rendah banget. Kalau teman-teman lihat di layar ya, ada list kadar lemak laki-laki 40%, 30%, 15% atau bahkan 12% ya. Kalau gue pribadi yang dari 30% gini ke kadar lemak 12%-an kayak gini, atau 15% kayak gini ya, itu adalah masih aman, relatif aman. Relatif kita nggak lapar-laparan gitu ya. Secara hormonal juga kita masih sehat, testosteron masih sehat. Tapi kalau perempuan, teman-teman bisa lihat kadar lemak di sini lengkap. Kalau misalnya sampai ada otot perutnya sampai jelas banget, itu bisa jadi yang pertama, gangguan hormon. Kita jadi mensnya nggak teratur, atau bahkan di bulan itu kita nggak mens. Itu yang pertama. Kalau perempuan, kalau terlalu rendah kadar lemaknya, bisa terjadi gangguan hormon. Otomatis ya dia nggak siap untuk dibuahi, karena kadar lemaknya terlalu rendah. Jadi tubuh itu di dalam keadaan survival. Kecuali misalnya udah naik kadar lemaknya, baru tuh mensnya muncul lagi, tapi naiknya juga kadar lemak dengan yang sehat ya. Nah, yang kedua, laki-laki biasanya punya massa otot yang lebih banyak karena laki-laki punya yang namanya testis atau testosteron ya. Jadi 10 kali lipat lebih banyak dibanding perempuan. Jadi kita nggak bisa ototnya segede laki-laki. Tidak akan bisa secara alami
Kalau ada perempuan misalnya yang ototnya gede-gede, itu biasanya dia pakai suntik hormon testosteron. Tapi kalau secara alami, kita bakalan bentukannya kayak gini ya. Ya misalnya kita nggak punya otot nih, otot bokong. Akhirnya bisa kita punya otot bokong. Tapi tidak akan sebesar gimana-gimana, nggak bisa juga. Terus juga yang awalnya buncit, lingkar perutnya tinggi. Sekarang kita bisa mengecil lingkarnya. Tapi nggak sampai misalnya otot perutnya jelas kayak laki-laki gitu. Otot perutnya ya nggak bisa juga. Karena testosteronnya sekali lagi tidak setinggi laki-laki. Wanita 10 kali lipat lebih rendah. Oke? Tapi tenang, dengan keadaan fakta tadi, fakta biologi tadi, kita bakalan bisa turun dengan sehat dan juga efektif. Artinya kita nggak mau buang-buang waktu ya. Kita langsung bahas aja gimana caranya. Yang paling pertama, kita tidak boleh kekurangan protein di setiap harinya kita mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi banyak banget yang dietnya kayak gini ya. Misalnya nih pagi cuman kopi, siang dia makannya salad ya. Terus malam dia makannya buah-buahan, nasi sama ayam tapi buah-buahannya lebih banyak karena katanya buah-buahan itu sehat. Padahal buah-buahan itu tidak semuanya sehat. Ada yang gulanya tinggi, ada yang gulanya rendah. Tergantung juga porsinya seberapa banyak makan buahnya ya teman-teman. Sehingga nanti besokannya kok masih nggak turun aja. Itu banyak tuh. Klien gue yang biasanya lingkar perutnya tinggi, perempuan, itu pasti doyan banget sama buah-buahan manis. Durian gitu ya. Itu nggak masalah. Kita masih sangat bisa mengkonsumsi itu. Tapi kita mau kontrol porsinya. Oke? Jadi cara yang pertama, kita harus perhatiin daripada kita memperhatikan yang lain tadi. Kita mau perhatiin proteinnya nih. Gimana apakah kita sarapan udah dengan protein tinggi? Apakah siangan juga kita udah protein tinggi? Sore atau malam udah belum proteinnya tinggi? Kenapa protein harus tinggi atau tercukupi gitu ya sampai kenyang? Yang pertama, protein bakalan meningkatkan metabolisme tubuh kita yang awalnya misalnya kita sedikit proteinnya, jadi sekarang banyak dan ngefek ke metabolisme tubuh kita melalui thermogenic effect dari makanan. Teman-teman bisa lihat di tabel ya, di layar. Jadi 1000 kalori protein itu ketika masuk ke tubuh kita, 30%-nya itu bakalan kita pakai sebagai sumber energi. Untuk kita ubah ya, protein tadi jadi rambut, kulit, kuku, tulang, otot. Jadi kita bakalan kukunya cepet tumbuhnya kayak klien-klien gue ya. Itu kukunya sekarang cepat banget tumbuhnya walaupun perempuan udah tua. Rambutnya sekarang udah nggak rontok lagi. Rambutnya jadi semakin kuat. Kalau sisiran biasanya banyak rontok. Sekarang udah mulai berkurang kerontokannya. Karena apa? Sekali lagi kita kasih protein tadi. Karena protein itu adalah bahan baku. Otot kita, rambut kita, kulit kita juga. Kolagen ya. Itu dari protein. Jadi kita mau konsumsi setiap makan, setiap hari harus ada protein dan tercukupi. Nggak boleh kurang. Nah gimana nanti bang kalau kita misalnya kebanyakan protein? Nah kebanyakan protein itu tidak akan terjadi kalau kita tidak konsumsi bersamaan dengan makanan yang mereka nafsu makan. Contohnya misalnya karbohidrat ataupun bumbu manis. Jadi kalau kita makannya protein tuh, respon tubuh kita secara alami bakalan ngasih tahu kita bakalan udah cukup, udah kenyang. Kita tidak akan bisa kebanyakan protein. Karena kita bakalan mual. Beda halnya kalau misalnya kita makan kerupuk atau karbohidrat lain ya, atau donat gitu, itu pasti nafsu makannya tinggi. Atau misalnya makan makanan lain, mie instan gitu, pasti beda sama protein. Protein juga berdasarkan studi ini ya, bakalan meningkatkan hormon GLP-1 yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang suka nyuntikin Ozempic dan juga ningkatin hormon peptide YY ketika kita mengkonsumsi protein yang tinggi. Jadi kita nggak perlu nyuntik-nyuntik, kita bisa mendapatkan manfaatnya secara alami dengan mengkonsumsi protein yang tinggi. Nah cara praktisnya nanti kita bisa makan ya, sekali piring itu dari satu piring kita makan, kalau buat perempuan lebih sedikit, biasanya dari laki-laki 40-70 gram protein di sekalinya kita makan. Jadi craving kita terhadap gula atau makanan-makanan karbo lain bakalan jauh menurun dan hormon insulin kita bakalan lebih stabil sehingga kita bakalan merilis lemak sebagai energi. Kalau kita karbohidratnya masih banyak, kita bakalan lama tuh untuk menggunakan lemak di tubuh kita sebagai energi. Karena harus nyimpen dulu karbonya, energinya, dipakai dulu sebagai energi, baru pakai tubuh kita. Tapi kalau kita semakin sedikit karbohidratnya atau sumber energinya, kita langsung menggunakan energi di tubuh kita ini menjadi lemak. Nah, cara yang selanjutnya, kita mau asupan energinya dibatasin. Selain protein tadi, untuk asupan dasar ya, karbohidrat dan lemak kita mau batasin. Oke, karbohidratnya kalau bisa serendah mungkin ya, misalnya 20% atau 10% atau 20 gram atau 50 gram. Atau bahkan misalnya mendekati 0. Dan lemaknya juga kita mau batasin dari lemak yang sehat ya. Contohnya misalnya dimasak, digoreng pakai VCO atau lemak hewani. Kita bisa makan misalnya paha ayam fillet gitu ya, atau makan steak, makan daging iris, dan juga banyak makanan-makanan hewani lain. Biasanya gue list tuh buat klien-klien gue, itu lengkap. Makanan di rumah, makanan di luar negeri juga segala macam, itu semua gue list lengkap. Nah gimana porsi makannya bang? Nah porsi makannya nanti kita mau sampai kenyang. Oke? Nanti biasa kalau gue sih kasih estimasi ya buat klien-klien gue berapa gram, tergantung dari tinggi badan, tergantung dari misalnya kesibukannya. Dan kita memakan minimal jam waktunya 2-3 kali dalam sehari makannya. Jadi kita nggak mau makan sekali doang atau makannya harus banyak 6 kali, nggak perlu. Gimana nanti kalau kita makan kebanyakan protein, nanti kita naik berat badannya. Udah banyak banget yang mereka awalnya nggak percaya, tapi setelah gue bikinin programnya, itu mereka benar-benar bingung. Saya makannya banyak, makannya enak sampai kenyang gitu ya, bertenaga sehari-hari, tidur jadi enak, beratnya tetap turun. Nah itulah pentingnya kita mengkonsumsi protein ya, dan menjaga asupan energi dari karbohidrat dan juga lemak. Nah cara selanjutnya itu dari latihannya. Kita udah serang tadi ya dari dietnya, kita udah bener-bener atur semua dietnya. Kita mau sekarang serang dari latihan
latihannya supaya penurunannya lebih terjamin dan lebih banyak. Nah, karena buat wanita yang umurnya udah mulai 30, 40, 50, kita mau secara alami ya membantu tubuh kita ini untuk punya organ baru yaitu otot, sehingga pertama kita nanti secara estetika kelihatan jadi lebih kenceng ya, dan yang kedua metabolismenya tidak serendah kalau kita tidak punya otot. Jadi nanti otot itu bakalan mengkonsumsi energi. Setiap kita tidur, jalan kaki, kita ngobrol, itu otot bakalan mengkonsumsi energi melalui peningkatan BMR. BMR adalah salah satu dari variabel TDEE. TDEE adalah Total Daily Energy Expenditure. Jadi total pengeluaran energi harian tubuh kita. Jadi ada 4 variabelnya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, BMR itu bakalan ngambil bagian paling besar untuk ngeluarin energi. Dengan cara apa kita ningkatinnya? Dengan cara latihan beban. Biasanya gue kasih tuh klien-klien gue ya, kita latihan berapa kali? Misalnya minggu ini sibuk, kita latihan 2-3 kali. Durasi 20-40 menit, variasi gerakannya apa aja, yang kena ototnya mana aja, itu semua lengkap banget. Dan kita tidak akan tiba-tiba jadi bulky ya, enggak, jadi gede gitu, enggak. Justru nanti lemak yang kita habisin itu bakalan digantikan oleh otot, jadi nanti kelihatannya kenceng. Apalagi nanti kulitnya tuh didorong sama otot, jadi semakin kenceng, jadi bagus kelihatannya. Dan kita mau menambahkan pengeluaran energi, selain dari jaga makan, dari jalan kaki minimalnya 8.000 sampai 10.000 langkah ya, itu setiap hari. Itu bakalan membakar 500 kalori tuh setiap harinya. Dan dalam seminggu itu bakalan ngilangin setengah kilo minimal, dan itu sudah pasti ya. Jadi tambah diet, tambah jalan, itu pasti banyak turunnya. Dan ini kombinasi yang sangat realistis ya buat teman-teman yang sibuk banget juga, profesional, business owner gitu ya. Ini cocok banget. Nah, ini cara yang terakhir buat teman-teman supaya progres kita terjamin dan kita jadi nggak kebingungan ke depannya, yaitu dengan cara mengukur setiap pagi ya, setiap minggu juga berat badan, lingkar perut, dan foto tampak depan. Oke, jadi misalnya contoh hari Senin kita ukur pagi-pagi, kita mau nimbang dulu pakaiannya minim supaya tidak dipengaruhi pakaian, dan kita udah ke toilet dulu ya, supaya nanti beratnya tidak dipengaruhi dari berat air dari misalnya pipis segala macam, dan juga lingkar perut. Nanti dari perutnya tuh pusar ketemu pusar. Oke, nanti kita ukur lagi minggu depan dengan menerapkan cara-cara yang tadi gue udah kasih tahu, dan kita bakalan bisa evaluasi. Oh, ternyata udah oke nih progresnya. Oh, ternyata belum oke. Kalau misalnya udah bagus turunnya, kita berarti dietnya udah bagus. Kalau misalnya kurang, berarti kita dietnya masih ada perbaikan. Oke? Dan yang terakhir, kita mau tidur yang cukup 7-8 jam, karena tidur adalah fundament nomor 1 dalam hal mengatur hormon supaya fungsi organ kita maksimal setiap harinya. Jadi kita nggak gampang lapar, tenaga untuk latihan beban juga ada, tenaga jalan kaki juga banyak, tapi tidur itu bisa didukung dengan protein yang cukup. Banyak banget testimoni klien-klien gue yang udah tidurnya jadi membaik setelah join coaching ya, dan kita bakalan evaluasi juga setiap minggu. Kalau sendiri mungkin jadi bingung, ya trial dan error. Tapi kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching, gue mentoring langsung secara private, kita bakalan ada meeting mingguan untuk mengevaluasi semuanya ya, sehingga jadi progresnya tuh terjamin, dan kita bisa jadi lebih konsisten. Karena kita juga bikinin ya menu makanan yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop dulu sementara, program latihan, mau di rumah ataupun di tempat gym ya, yang menyesuaikan dengan target penurunan berat badan tiap minggu dan tiap bulanan kita. Oke? Jadi teman-teman bakal lebih semangat karena ada yang nemenin dan ada yang coachingin langsung, yaitu dari gua. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi aja nomor coaching admin Mbak Nadia di layar, ataupun langsung daftar di formulir pendaftaran di link di bio profil akun gua, ataupun di link di kolom komen.